Nah, sekarang kita lihat berapa sih penghasilan orang yang membuat video di YouTube. Pertama, kita akan lihat berapa penghasilan channel Sobat Dapur ini ya. Nah, untuk melihatnya dengan cepat, kita akan menggunakan bantuan website ini. Namanya Social Blade ya. Kita paste di sini aja, ketikkan nama channelnya. Nama channelnya ini, kemudian kita select channel. Nah, di sini kita langsung diberikan estimasinya ya. Kita perlu lihat yang ini, estimasi monthly earning ya. Ini ada estimasi yearly ya, earning. Nah, ini 2,4K. Kalian hitung aja 2,4K ini kali 10.000 aja, nggak usah kali kurs yang sekarang ya. Jadi 2,4K kali 10.000. Ini hanya perkiraan aja ya. Jadi ini tidak pasti, tapi mendekati ini. Bisa di bawah ini atau bisa di atas ini. Perkiraannya seperti itu. Kemudian kita akan lihat lagi channel Fun Toys Collector ini ya. Kita akan lihat pendapatannya dia berapa ya. Nah, ini kita select channel. Ini channelnya, select channel. Nah, di sini kita langsung bisa lihat ya. Estimasi pendapatan per bulannya itu 2,2K ya. Kalian bisa hitung sendiri ya. Per bulannya kira-kira seperti itu. Kemudian satu lagi ya, channel ini saya akan kasih tahu berapa penghasilan dari Bring Your Own Laptop ini. Kita klik channelnya di sini. Kemudian kita scroll ke bawah di sini ya, estimate monthly earning ya. 101K sampai 1,6K ya. Kita hitung aja kali 10.000 gitu ya. Jadi perkiraan ini ya, ini bukan angka pasti tapi biasanya mendekati ini atau di atas ini ya. Jadi itu pendapatan orang yang membuat video di YouTube. Yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa situs web Social Blade ini memang memberikan semua informasi mengenai channel YouTube. Tapi pada menu estimasi penghasilan YouTuber ini itu adalah bukan penghasilan pasti. Karena ini hanyalah perkiraan saja. Bisa di bawah ini atau bisa di atas angka ini. Halo semuanya, selamat datang di Summit Climb. Saya ingin menambahkan satu video pengantar lagi untuk macam-macam bisnis online yang bisa Anda jalankan dari rumah. Jadi kemarin saya kelupaan ya untuk memasukkan model bisnis yang satu ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya dari video yang sebelumnya yang membahas tentang menjalankan bisnis online dengan menjadi ads publisher Google AdSense atau mengikuti program Google AdSense. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik tentang menjalankan bisnis dengan menjadi content creator YouTube atau banyak orang mengenalnya dengan menjadi YouTuber. Saya sebenarnya agak takut untuk menyebut kata menjadi YouTuber. Makanya tadi saya menyebutkan menjadi content creator YouTube. Kenapa kata menjadi YouTuber ini membuat saya agak takut? Karena kata ini bisa mengartikan sesuatu yang agak tidak disukai oleh beberapa orang atau mempunyai konotasi buruk. Misalnya, ya, yang pertama itu bisa mengartikan sesuatu yang negatif atau buruk. Kemudian yang kedua, itu mengartikan orang yang membuat video YouTube itu seolah-olah ingin menjadi terkenal atau ingin menjadi artis. Jadi banyak orang mempunyai pemikiran seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin juga bisa membuat orang lain beranggapan kalau orang yang membuat video YouTube adalah orang-orang yang kurang kerjaan. Atau ada juga yang bilang orang-orang yang tidak tahu malu. Kalau saya boleh jujur, sebenarnya banyak orang yang salah kaprah mengartikan tentang YouTube. Mohon maaf kalau saya salah bicara atau mungkin menyinggung Anda. Ketika ada orang yang membuat video dan menguploadnya ke YouTube, banyak orang mempunyai pendapat atau mengartikan orang yang membuat video tersebut menjadi sesuatu yang buruk, seperti yang tadi sudah saya katakan.
salah kaprah ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa orang. Karena kita ada di Indonesia, jadi saya mengatakan kebanyakan orang-orang Indonesia gitu ya, yang menyalahgunakan YouTube. Ya, saya tidak perlu sebutkan video seperti apa, kalian semua pasti tahu. Karena beberapa orang ini menyalahgunakan YouTube, sehingga orang-orang lain mengartikan YouTube menjadi sesuatu yang buruk atau mempunyai makna yang kurang baik. Saya sebenarnya sangat menyesalkan tentang hal ini. Coba bayangkan hal ini. Katakanlah Anda seorang pembuat pisau dapur, ya, pisau dapur yang sering kita gunakan itu. Katakanlah Anda adalah pembuatnya. Nah, pisau yang Anda buat dan jual pasti akan membantu orang-orang untuk mempermudah pekerjaan mereka. Misalnya bisa membantu mereka untuk memotong sayuran, memotong bawang, memotong buah, atau bisa digunakan untuk hal lain yang berguna. Tapi tiba-tiba ada orang ya yang membeli pisau dapur Anda. Tiba-tiba pisau dapur yang Anda buat dan jual itu digunakan oleh orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, menodong atau mungkin sampai membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Misalnya seperti itu ya, ini kita berandai-andai. Lalu apakah kejadian itu atau hal itu lantas membuat kita atau kita bisa mengatakan semua pisau dapur itu berbahaya? Apakah kita kemudian tidak perlu membeli dan menggunakan pisau dapur lagi? Saya yakin pasti Anda tidak akan mempunyai pikiran seperti itu, bukan? Pisau, jika digunakan dengan tepat, maka akan memberikan banyak manfaat buat banyak orang. Nah, YouTube juga sama seperti pisau itu. Jika kita gunakan dan manfaatkan dengan baik, YouTube bisa membantu Anda dan saya untuk menghasilkan uang dari iklan yang tampil di setiap video yang kita buat, sekaligus membantu kita untuk memasarkan dan menjual produk atau jasa yang ingin kita tawarkan kepada orang lain. YouTube menurut saya adalah salah satu platform berbagi video yang paling banyak ditonton orang di dunia. Nah, dari sini YouTube memberikan peluang yang besar dan luar biasa untuk membantu Anda menghasilkan uang dengan menampilkan iklan di setiap video yang Anda buat, sekaligus memasarkan produk atau jasa jika Anda punya jasa yang ingin Anda tawarkan kepada orang lain. Sayang sekali bukan, kalau hanya gara-gara beberapa orang yang tidak bertanggung jawab tadi yang membuat konten negatif misalnya gitu ya, semua kreator YouTube akhirnya harus dipukul rata dengan mendapatkan stempel kurang baik. Apalagi kalau hal itu sampai mempengaruhi atau membuat Anda tidak berani untuk membuat channel YouTube. Menurut saya ini sangat-sangat sayang sekali. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh channel yang dikelola oleh beberapa orang. Jadi saya tidak akan menunjukkan contoh banyak-banyak. Saya hanya menunjukkan contoh 1 atau 2 aja mungkin ya. Saya akan memberikan beberapa contoh channel yang dikelola oleh orang-orang yang benar-benar memanfaatkan YouTube. Dari contoh-contoh yang saya berikan ini nantinya, semoga bisa membantu Anda memahami manfaat dan juga peluang besar yang diberikan YouTube kepada Anda dan juga saya untuk bisa menghasilkan uang dan sekaligus memasarkan jasa atau produk lewat video yang kita buat. Yang pertama itu adalah Daniel Walter Scott. Daniel Scott ini adalah pemilik channel Bring Your Own Laptop dan juga Instructor HQ. Jadi dia mengelola 2 channel ya. Satu channelnya ini, kemudian yang satu channelnya ini. Kita akan lihat salah satu channelnya aja. Nah, di sini ya. Ini ada beberapa video. Mungkin coba kita lihat salah satu video di sini ya. Your business idea needs a website? So go to Wix.com. Ini iklan, tampil iklan ya. Ini kita skip dulu. Using Adobe, no preview, reluctantly, hacker. We do start to be pretty confident and interview YouTube servers. You learn and make them feel like and frames per second and background noise. Jadi saya tidak akan memutar video ini dari awal sampai akhir. Nanti Anda silahkan kunjungi channelnya Daniel ini. Nanti Anda tonton ya
Coba kita perhatikan di dalam channelnya Daniel ini. Ya, setelah Anda menonton nanti ya, setelah Anda mengunjungi channelnya dia dan menonton, kira-kira dia membangun channel YouTube ini, menurut Anda ini ya, kira-kira tujuan utamanya itu untuk apa? Apakah dia hanya iseng? Apakah dia membuat video karena kurang kerjaan atau mengisi waktu kosong? Atau apakah dia ingin menjadi seorang yang terkenal? Atau dia sedang benar-benar memanfaatkan YouTube untuk menghasilkan uang dan mempromosikan produk dan jasanya? Silahkan nanti Anda berikan jawaban Anda di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Kalau menurut saya, si Daniel ini, dia membangun channel ini karena dia sedang memanfaatkan YouTube untuk mempromosikan produknya. Produknya itu dalam bentuk kursus online. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, nah ini kita klik, ini ada websitenya. Kita diarahkan ke website lain. Nah di sini ya, kita perhatikan. Nah di sini produknya itu dalam bentuk kursus ya, kursus online. Dan juga mungkin dia menawarkan jasa. Ya nanti kalian lihat sendiri ya. Jadi menurut saya, dia membangun channel ini karena dia sedang memanfaatkan YouTube untuk mempromosikan produknya tadi. Dan sekaligus untuk mendapatkan uang dari mengikuti program Google AdSense yang diikutinya. Kalau kita lihat videonya ya, bisa kita klik di sini, pasti ada iklan di depannya atau di tengah atau di akhir video. Nah, itu berarti dia juga mendapatkan penghasilan dari mengikuti program Google AdSense. Nah, Daniel ini bukan seorang yang kekurangan atau orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Dia punya pekerjaan dan dia adalah seorang desainer yang cukup terkenal, graphic designer mungkin ya. Jika Daniel Scott saja mau memanfaatkan YouTube untuk mempromosikan produk atau jasa dan menghasilkan uang dari setiap video yang dia buat, mengapa Anda tidak memanfaatkan YouTube juga? Dari contoh yang pertama, mungkin Anda masih ragu ya. Dan mungkin ada yang mengatakan susah juga ya membuat tema channel YouTube. Atau selain itu Anda juga mungkin ada yang mengatakan saya malu kalau harus membuat video dengan menampilkan wajah saya. Pasti ada yang seperti itu dan banyak gitu ya. Mungkin salah satunya adalah Anda. Nah, jika itu adalah masalah Anda, contoh yang kedua ini pasti akan membantu atau menambah ide Anda bahwa membuat video dan menghasilkan uang dari YouTube tidak sesulit dan serumit yang kita bayangkan. Kalau kita lihat dari channel yang kedua ini, Fun Toys Collector Disney Toys Review, dia tidak menampilkan wajahnya di depan kamera. Coba ya kita klik salah satu videonya di sini ya. Tapi saya tidak akan putar lama-lama ya di sini. Ready for some Nah, di sini kalau kita unicorn perhatikan dia hanya seperti ini aja ya. This ball opens up Nah, in ini 4 dia membuka parts. mainan gitu ya. Wow, Jadi we istilahnya have apa here ya? shoot Unboxing gitu in ya. this slime. Menunjukkan mainannya itu bentuknya seperti apa. Kira-kira Blue seperti Five itu. Nah, Surprise. oke, cukup ya. Jadi saya nggak lama-lama, nanti kalian kunjungi channelnya, kalian tonton sendiri, kalian lihat-lihat gitu ya. Buat menambah inspirasi atau ide Anda bahwa membuat video YouTube itu tidak harus selalu menampilkan wajah. Dalam bentuk seperti ini juga bisa, atau dalam bentuk lainnya, misalnya masak gitu ya. Masak itu kan bisa aja ya, nggak perlu harus menampilkan kita gitu ya, menampilkan wajah kita atau diri kita. Cukup kameranya ke arah panci gitu ya, penggorengan, kita masak, udah begitu ya, itu bisa. Nah, kalau kita lihat dari channel ini, dia tidak menampilkan wajahnya sama sekali di depan kamera. Dan kalau kita perhatikan, selain itu ya, sepertinya dia juga tidak terlalu banyak menggunakan peralatan yang rumit sekali. Mungkin hanya dengan bermodalkan kamera HP aja, Anda sudah bisa membuat video seperti ini. Coba sekarang kita perhatikan ya, jumlah subscribernya di sini ya. Cukup banyak bukan? Dan angka ini akan terus bertambah setiap harinya. Dari situ, apa yang bisa kita pelajari? Dari sini kita bisa melihat bahwa membuat konten sesederhana seperti ini, Anda sudah bisa membuat dan mengelola sebuah channel YouTube. Mungkin awal-awal Anda akan berpikir, apa nanti ada yang nonton ya? Apa nanti bisa menarik perhatian banyak orang? Nah, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul gitu ya. Dan saya yakin pasti ada. Dan ini pasti kendala yang terjadi di banyak orang. Pertanyaan dan
kekhawatiran seperti itu menurut saya memang wajar ya. Saya juga dulu pertamanya seperti itu. Tetapi menurut saya ini ya, kekhawatiran seperti itu jangan sampai terlalu dipikirkan dan membuat Anda untuk diam di tempat atau malah tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi karena takut, khawatir gitu ya, Anda ya udahlah nggak usah bikin gitu ya. Yang perlu dan harus Anda lakukan adalah Anda mulai membuat video dan menguploadnya ke YouTube secara rutin. Apakah nanti ada penontonnya atau enggak, nggak usah dipusingkan atau dipikirin dulu. Yang penting terus saja buat video ya, dan upload secara rutin ke YouTube. Itu aja. Nggak usah pusing-pusing mikirin, waduh subscribernya nambahnya lama bener ya. Aduh jumlah penontonnya kok sedikit ya. Nah ini saya paling sering dapat pertanyaan seperti itu. Saya kalau boleh jujur membuat channel itu nggak peduli ada yang nonton atau enggak gitu ya. Yang penting saya buat karena memang saya suka gitu ya. Kalau kita lihat dari contoh ya, kita kembali ke topik jadi. Kalau kita lihat dari contoh channel Fun Toys Collector ini ya, dari sini, dari jumlah yang menonton dan subscribernya, kita bisa tarik kesimpulan atau kita bisa melihat selain anak-anak, orang tua pasti juga ingin tahu ya bentuk fisik dari mainan yang akan dibelinya nanti. Nah, dengan bantuan review sederhana seperti ini, banyak orang tua dan juga anak-anak yang akhirnya terbantu dan mendapatkan manfaat. Meskipun videonya itu hanya dibuat atau terlihat sesederhana seperti yang tadi kita lihat. Awal-awal mungkin yang punya channel ini juga punya kekhawatiran dan pertanyaan yang sama seperti Anda. Apa nanti ada yang nonton? Apa nanti ada yang suka? Gitu ya. Coba bayangin kalau dia nggak jadi buat video dan menguploadnya. Syukurnya dia mengambil langkah yang tepat untuk segera membuat video dan menguploadnya ke YouTube. Coba ya, bayangin kalau dia punya pikiran seperti Anda. Nggak jadi membuat video dan mengupload videonya ke YouTube pada waktu awal-awal dia mau membangun channel ini. Kalau sampai dia nggak jadi, mungkin dia tidak bisa menikmati penghasilan dari YouTube seperti sekarang ini. Ya, sekarang dia subscribernya udah banyak, penontonnya banyak. Ya, kalau dia waktu itu nggak bergerak, nggak action, ya dia nggak akan sampai ke tahap seperti ini. Apa yang akan Anda dapatkan dari YouTube? Nah, ini bergantung dari tujuan Anda di awal untuk membuat video. Apakah Anda ingin menggunakan YouTube sebagai alat pemasaran atau marketing, atau untuk menghasilkan uang dengan memonetisasi, atau untuk keduanya? Jadi saya ingin memberitahu, YouTube ada. Ya, sebenarnya tujuan utamanya untuk menghasilkan uang dari monetisasi. Meskipun YouTube bisa digunakan untuk tujuan lain sesuai dengan keinginan Anda. Salah satunya tadi adalah sebagai alat pemasaran. Lalu sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Bagaimana cara saya menghasilkan uang dari YouTube AdSense? Untuk bisa menghasilkan uang secara rutin, $30 sampai dengan $100 per bulan, itu sangat mungkin. Bahkan untuk menghasilkan lebih dari angka itu juga bisa. Semuanya bergantung dari kerja keras Anda dan juga konten video yang Anda buat. Bagaimana kalau saya masih baru? Saya kan belum tahu apa-apa. Pasti bisa. Anda pasti bisa mengikuti program Google AdSense dan juga menghasilkan uang dari YouTube. Kenapa saya yakin Anda pasti bisa? Coba sekarang kita ingat-ingat kembali sewaktu kita semua belum bisa membaca dan menulis. Awalnya kita semua tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi seraya terus belajar dan belajar, kita semua akhirnya bisa menulis dan membaca. Nah, YouTube juga sama. Untuk mempelajari YouTube dan menghasilkan uang dari YouTube, kita juga harus belajar. Dan untuk bisa mengikuti program YouTube AdSense dan menghasilkan uang dari YouTube, itu sangat mudah. Kuncinya hanya mau, semangat, fokus, dan ulet. Karena ada orang yang semangat di depan, gitu ya. Semangatnya di depan doang nih, kayak apa ya? Kalau orang bilang itu hangat-hangat tai ayam gitu ya. Jadi begitu keluar, cerot gitu ya, hangat tuh. Lama-lama dingin gitu ya. Saya belum pernah megang tai ayam, tapi nggak tahu ada orang yang bilang seperti itu ya, pakai peribahasa seperti itu, hangat-hangat tai ayam gitu ya. Nggak tahu itu pikirannya dari mana, tapi itu yang bisa saya ingin katakan gitu ya, mungkin tepat gitu ya kata-kata itu. Jadi jangan sampai hangat-hangat tai ayam, semangat di depan, kendor di belakang gitu ya.
ya gawat itu. Untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube, kuncinya ya hanya tadi itu. Mau, semangat, fokus, dan ulet. Jadi untuk bisa menghasilkan passive income dari YouTube, tentu Anda harus membuat video dan menguploadnya ke channel YouTube milik Anda secara rutin. Video yang Anda buat tidak harus bagus. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan video-video lain yang bagus-bagus gitu ya. Nggak usah bagus-bagus. Nggak usah pakai peralatan yang mungkin, aduh peralatan saya jelek gitu ya. Cuma begini. Jadi nggak usah pakai peralatan yang mahal-mahal. Atau menggunakan kamera yang bagus gitu ya. Harganya 30 juta, 60 juta, atau 100 juta. Nggak perlu gitu ya. Aduh, editing saya nggak jago. Color gradingnya nggak pinter gitu ya. Atau saya nggak keren bikin editing videonya seperti orang-orang lain. Aduh, nggak usah pusing seperti itu ya. Jadi untuk memulai YouTube, pakai aja apa yang Anda punya. Nggak usah pusing dengan editingnya. Edit seadanya aja. Percaya deh. Coba Anda perhatikan gitu ya. Coba Anda perhatikan lebih detail lagi. Mereka yang besar di YouTube atau menghasilkan uang banyak dari YouTube, kebanyakan itu tidak mengedit video mereka seperti yang Anda pikirkan. Bahkan peralatannya itu sangat sederhana. Jadi nggak usah khawatir dengan hal-hal seperti itu. Kemudian dari satu channel yang Anda kelola, Anda bisa mendapatkan penghasilan passive income setiap bulannya. Jadi hanya dengan punya satu channel aja Anda bisa menghasilkan penghasilan passive income gitu ya setiap bulannya. Anda bisa bikin banyak channel, tapi fokus dulu di satu channel yang Anda buat. Memang untuk bisa menghasilkan uang secara passive income dari YouTube, kita harus bekerja keras di awal. Ya, di awal saja. Kemudian setelah itu kita bisa menikmati hasilnya setiap bulannya tanpa harus bekerja keras lagi. Ya kita masih tetap membuat video, tapi kita tidak sengoyo di awal ya. Tapi kalau Anda ingin membuat video yang rutin gitu setiap bulannya misalnya 4, 6 gitu ya, sesuai target Anda ya nggak masalah gitu ya. Yang penting Anda mampu. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Berapa pendapatan yang akan Anda dapatkan dari YouTube? Penghasilan Anda dari mengikuti program YouTube AdSense ini bisa berbeda-beda setiap hari dan bulannya. Ini berdasarkan dari CPM ya, dari CPM Anda. CPM ini adalah pengukuran dalam iklan per 1000 penonton atau cost per 1000 impression atau cost per mile. Saya nggak akan jelaskan CPM lebih dalam ya. Itu ada materi tersendiri nantinya. Jadi penghasilan ini nanti bergantung dari si pengiklan yang membayar untuk setiap 1000 view atau setiap tampilan iklannya. Nah, jumlah yang dibayar itu sangat beragam antara negara yang satu dengan negara yang lain, antara iklan yang satu dengan iklan yang lainnya. Biasanya itu berkisaran dari $0,10 sampai $10. Dan dalam beberapa iklan yang lain mungkin bisa lebih dari jumlah itu, tetapi yang paling umum biasanya itu antara $0,25 sampai $4. Dan angka ini yang biasanya dipakai sebagai perhitungan pendapatan YouTube AdSense secara umum gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menghitung secara umum ya pakai patokan ini. Tapi ini kurang tepat gitu ya. Jadi ini hanya perkiraan aja. Ya bisa saya katakan ini hanya dipakai sebagai patokan kasar atau perkiraan saja. Untuk hasil atau pendapatan yang akurat, masing-masing harus melihat langsung dari dalam akun YouTube kita gitu ya. Lalu apa yang mempengaruhi CPM YouTube Anda? Tarif CPM Anda sangat bervariasi dan biasanya berdasarkan kategori channel itu berasal dari negara mana misalnya gitu ya. Usia channel dan juga ada beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhinya. Sebagai gambaran dan juga informasi buat remaja-remaja yang suka membuat video prank gitu ya, sudah pasti mereka akan mendapatkan CPM yang lebih rendah daripada video yang misalnya mereview tentang sebuah produk khusus gitu ya, atau video tentang saran bisnis ya, yang membahas tentang saran-saran bisnis. Ini mungkin CPM-nya lebih besar gitu. Jadi kalau video-video prank itu sudah pasti CPM-nya ini rendah gitu ya. Jadi ini yang jarang diketahui oleh orang-orang di Indonesia khususnya gitu ya, yang senang membuat video prank. Mereka pikir dengan penontonnya banyak gitu ya, hasilnya juga banyak. Mungkin itu ada benarnya gitu ya, tapi
ini mempengaruhi ya. Ini mempengaruhi dari video yang kita buat, jenis video yang kita buat. Karena YouTube sendiri sudah mengatakan kalau model video yang seperti itu otomatis gitu ya, itu pendapatannya agak lebih rendah. Selain itu, menampilkan video kepada orang-orang di Inggris gitu. Jadi kalau Anda punya videonya itu dibuat khusus untuk orang-orang bule, misalnya di Amerika atau di Inggris, sudah pasti akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi karena kita dapatnya dolar gitu ya. Yang nonton juga dolar, pengiklannya juga berani besar-besar bayarnya gitu ya. Daripada kita menampilkan video kepada orang-orang di negara India, udah pasti kecil gitu ya pendapatannya. Jadi intinya semakin banyak orang yang bersedia membayar untuk beriklan di video yang Anda buat, semakin tinggi penghasilan yang akan Anda dapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang juga sering ditanyakan oleh orang. Berapa lama saya bisa mulai menghasilkan uang dari YouTube? Untuk mendapatkan uang atau untuk bisa mengikuti YouTube Partner Program, Anda harus memenuhi syarat mereka terlebih dahulu, yaitu 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 subscriber. Jadi Anda harus punya 1.000 subscriber dulu sama 4.000 jam tayang. Kalau nggak memenuhi itu ya belum bisa gitu. Jadi terus upload, terus buat video sampai kedua syarat itu terpenuhi. Kalau kita udah sampai 1.000 terus yang jam tayangnya belum sampai, ya tunggu dulu sampai jam tayangnya terpenuhi. Jadi kedua-duanya harus terpenuhi. Berat ya? Iya, memang berat. Jadi untuk memulai mengikuti program YouTube ini, YouTube AdSense, memang kita nggak bisa langsung bisa menghasilkan uang. Kita harus buat video dulu sebanyak mungkin. Kalau sebenarnya dulu itu ya, awal-awal saya main YouTube, itu pertama kita buat channel, terus upload video ke YouTube, itu sudah bisa menghasilkan, iklannya sudah tampil gitu ya. Tapi karena belakangan ya, YouTube disalahgunakan oleh banyak orang, akhirnya YouTube memperketat syarat mereka untuk bisa mengikuti program YouTube AdSense mereka. Jadi sekali lagi ini disebabkan karena ya pengguna YouTube sendiri gitu ya, yang menyalahgunakan YouTube. Udah enak-enak kalau bikin channel baru langsung bisa tayang iklannya, sekarang jadi nggak bisa ya, harus 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber dulu harus terpenuhi. Kalau enggak ya nggak bisa menampilkan iklan dan mendapatkan penghasilan. Jadi memang berat gitu ya, tapi ini cara yang harus Anda tempuh. Karena YouTube sedang menyaring orang-orang yang benar-benar serius dan juga ingin menjalankan bisnis dengan mengikuti program YouTube AdSense. Tetapi sebetulnya jangan bersedih dulu ya. Selama channel Anda belum di-approve, Anda sebetulnya bisa mendapatkan uang juga dengan cara-cara yang lain. Misalnya menjual produk atau jasa Anda sendiri. Dan ketika AdSense Anda sudah diterima atau di-approve, Anda bisa mendapatkan penghasilan dari keduanya, dari menjual produk dan juga dari program YouTube AdSense. Satu hal yang ingin juga saya sampaikan adalah jangan terbebani dengan jumlah view dan jumlah subscriber. Karena penghasilan yang sebenarnya itu tidak berpengaruh dari hal itu sepenuhnya. Ini menurut saya ya. Karena saya sudah melihat sendiri seorang content creator yang sukses atau YouTuber yang sukses atau YouTuber yang mungkin punya jumlah subscribernya sedikit, mereka masih bisa menghasilkan uang walaupun hanya mempunyai beberapa ratus subscriber saja. Jadi percaya deh, metrik yang paling penting adalah keterlibatan atau engagement. Jika audiens Anda benar-benar suka dengan apa yang Anda lakukan, dengan video yang Anda buat, dan videonya dianggap berharga, maka akan ada banyak cara untuk bisa menguangkannya. Jadi sekali lagi, jangan terpengaruh dengan jumlah view dan subscriber, karena ada cara lain yang bisa kita uangkan jika video kita itu benar-benar disukai oleh orang lain. Karena yang penting adalah metrik yang menjadi pengukur paling utama itu adalah keterlibatan. Oke, saya rasa videonya udah cukup panjang gitu ya. Ini udah panjang sekali. Semoga kalian tidak bosan. Jadi videonya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Nanti pembahasan tentang YouTube itu ada video tersendiri ya, ada materinya. Dan ini akan sangat panjang videonya. Kita akan melanjutkan di video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.